Shalom. Puji Tuhan, kebaikannya, anugerahnya, kemurahannya yang boleh kita rasakan 1 minggu yang lalu sampai pada pagi hari ini sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di dalam rumah Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan atas apa yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita. Kita mau menyembah, kita mau memuji Dia. Oleh karena itu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, untuk segala yang baik, yang terbaik sudah Engkau sediakan dan anugerahkan dalam kehidupan kami semua, jemaat-Mu tempat ini. Kami bersyukur karena Engkau sangat baik, sungguh baik dan luar biasa. Penyertaan-Mu sungguh sempurna, sehingga anugerah-Mu lah membuat kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik dari hidup kami, pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Tarik kami lebih dekat dengan-Mu Tuhan, kami rindu untuk bersekutu lagi dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, ini hati kami untuk siap menyembah dan memuji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiasan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
menyembah Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan dalam hati yang paling dalam, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. 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 Bawa kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Sembah, sembah Yesus. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Tiada nama di atas nama selain nama Yesus yang layak disembah, diagungkan. Nama yang dahsyat, nama yang berkuasa. Yesus, 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 kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur, 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 syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu dari dalam hati kami yang paling dalam, Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Saudara Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Angkat tanganmu, haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita saat kami menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami bawa di hadapan-Mu. Biarlah itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan kami, biarlah itu juga menyenangkan hati Tuhan, seperti dupa yang harum di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami akan lebih bersorak-sorak lagi Tuhan, untuk memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama Yesus, nama yang tiada taranya, nama yang heran, nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Urapi kami semua Tuhan, sehingga setiap penyembahan dan pujian kami sekali lagi menyenangkan hati Tuhan, sehingga Engkau bertahta di atas pujian kami dan siap dan terus akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami. Doa dan permohonan kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan hadir. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kita mempersiapkan persembahan yang pertama, dan juga kita akan siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan pada saat ini, untuk menikmati juga persekutuan dan tubuh darahnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mati bagi kita semuanya. Dia merelakan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, kesalahan kita. Terkadang kita menjauh dari Tuhan karena mungkin kita merasakan bahwa kita telah berdosa di hadapannya.
Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia akan terus melihat kita, Dia akan terus mencari kita, umat-umat ketebusannya. Dia sungguh baik, tak terselami apa yang Dia pikirkan dalam hidup kita, tak terselami. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Haleluya Tuhan. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Apakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat. Terpujilah, terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang
indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan, betapa Engkau sangat mengasihi kami semua umat ketebusan-Mu Tuhan. Dengan apa kami harus membalas kebaikan-Mu Tuhan? Saat kami jauh daripada-Mu, lari menghindari-Mu Tuhan. Tetapi Engkau terus mencari kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami hanya debu tanah yang tidak berarti di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, tiba saatnya Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah marifat-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu melingkupi kehidupan Bapak Gembala, sehingga apa yang beliau sampaikan saat ini Tuhan, itu adalah isi hati Tuhan. Walaupun itu seperti mata bajak yang membajak hati kami, untuk mengeluarkan segala yang tidak baik, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami terbuka, kami rela Tuhan. Bentuklah turut dengan kehendak-Mu. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami siap, kami sambut menerima firman-Mu dan persetujuan tubuh darah-Mu. Inilah doa dan permohonan hamba-Mu ini, yang hamba minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kembali firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Waktu dan tempat saya serahkan. Puji Tuhan. Kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Oleh kemurahan Tuhan, kalau pada pagi hari ini saya bisa melayani pekerjaan Tuhan kembali, disertai perjamuan kudus. Kalau mungkin bulan-bulan yang lalu saya lupa, saya pernah masuk rumah sakit karena tidak bisa makan, kurang lebih 3 minggu saya tidak bisa makan. Terakhir saya merasa lemah dan tidak kuat, tapi itu saya masih bisa mengatasi dalam minggu ini saya sakit perut, luar biasa. Saya tidak bisa mengatasi. Kalau hari apa itu saya lupa perut saya ini sakit sekali, semalaman nggak bisa tidur, terus sakit semalaman sampai pagi. Sorenya saya ke dokter, sama dokter berkata kepada saya, Pak mau disuntik? Mau, saya bilang gini, mau karena saya kesakitan Setelah disuntik, malamnya itu,
Saya pikir sudah berangkat saya ini. Sakitnya itu luar biasa. Gak tahan. Saya selama 3 minggu di rumah sakit saya tahan. Tapi kali ini saya tidak tahan. Ya, sakitnya itu luar biasa. Seperti, saya tidak bisa ngomong ya. Saya kena saraf pembuluh darah. Itu bertahun-tahun. Saya tidak ada masalah. Ya, padahal sakitnya luar biasa. Tapi kali ini saya dihantam perut saya ini. Wah, luar biasa sakitnya ya. Kemarin pagi ya, Jumat sama hari Sabtu kemarin pagi saya sudah bicara kepada Ibu Gembala supaya diganti ya. Supaya diganti perjamuan suci mungkin bisa ditunda dulu ya, tak bagaimana ya. Kemarin pagi saya berdoa ya, Tuhan, saya sudah berdoa tapi nggak ada jawaban, tetap saya menderita sakit sekali. Kalau waktu itu pagi kemarin jam berapa, saya berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, bukankah hari ini, yaitu besok pagi, saya harus melayani perjamuan suci? Ya. Nah, saya berkata kepada Tuhan, ya saya minta kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki saya pelayanan pada pagi hari ini. Ya. Nah, yang sudah berhari-hari itu saya berdoa, itu nggak ada jawaban. Saya pikir ini saya sakit bukan sakit biasa. Pasti mungkin di dalam ini ada batu, ya. Atau kalau enggak gitu usus buntu. Saya pikir mana saya bisa sakit seperti ini sampai nggak tahan. Saya pikir begitu, ya. Tapi setelah saya berdoa, tahu-tahu hilang, ya. Karena saya mesti harus memberi jawaban, berarti mungkin hari Sabtu kalau temanya hari ini itu apa? Ya, saya dengan iman. Mungkin saya kasih share ya supaya tema hari ini ya supaya dicantumkan ya. Tadi pagi setengah 12 ya. Tadi pagi setengah 12 Ibu Gembala bangun ya. Saya tidak tahu, katanya dia nggak tidur. Ibu Gembala marah-marah. Dia mengatakan, kamu itu sudah 3 hari loh, gak makan. Terus dia mengatakan, mungkin saya rasa Ibu Gembala itu takut kalau saya seperti tempo hari masuk rumah sakit lagi, mungkin seperti itu ya. Kamu itu sudah 3 hari loh, gak makan. Enggak apa-apa, saya bilang gini, enggak apa-apa ya. Nah, puji Tuhan, rasa sakit itu hilang ya sampai saat ini ya. Maka tadi saya mengatakan ini adalah kemurahan Tuhan. Karena pada awalnya terus terang saya putus asa. Saya pikir ini mungkin ada batu atau usus buntu. Saya pikir begitu. Ya karena masa ada sakit perut seperti ini. Ya semalaman nggak bisa tidur. Sampai sore, sampai kesakitan terus. Saya pikir ini bukan kembung biasa ini. Sampai saya pikir begitu ya. Nah, sampai saya minumi obat untuk apa itu supaya bisa BAB ya. Tapi tetap nggak bisa hilang. Ya. Tapi sekali lagi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau kita berdoa dengan satu permintaan ya bukan untuk kepentingan diri sendiri yang berkaitan dengan pelayanan, itu Tuhan jawab. Ya, seperti tadi saya katakan, ya, tahu-tahu ya sakit saya ini hilang. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, dalam kesaksian saya ini, kalau saudara sakit atau ada masalah, belum ada jawaban, jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Ya, nah, saya juga mikir, oh mungkin Tuhan sedang menguji. Ya, kalau saya sakit ini bagaimana? Ya, apakah saya tetap bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, atau bagaimana? Ya, nah,
Jemaat yang kasih di dalam Yesus, karena saya tahu dan mengenal Tuhan melalui firman-Nya bahwa Allah itu penuh belas kasihan, ya. Sekarang kita akan masuk, ya. Kita duduk saja, enggak apa-apa. Tolong dibacakan Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, sering saya khotbah ya untuk mengkonter ya di mana hamba-hamba Tuhan yang sudah khotbahkan di luar ya, karena bagi saya ini tidak tepat ya. Ada beberapa hamba Tuhan menafsirkan ayat ini bahwa saudara itu dipilih sejak dunia belum dijadikan. Ya, dia khotbah begitu karena Allah itu mempunyai otoritas. Ya. Jadi dia mengajarkan saudara masuk surga atau masuk neraka itu sudah ditentukan oleh Allah. Pengajarannya demikian. Karena sebelum dunia dijadikan, ya itu sudah ditentukan. Ya, dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Saya heran, padahal ayat ini jelas sekali. Mengapa diajarkan Allah punya otoritas? Bahwa saudara selamat gak selamat itu otoritas Allah. Ya. Jadi jemaat yang kasih, mengapa nggak dibaca secara teliti? Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus maksudnya, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Kalau manusia di dalam jatuh di dalam dosa, tidak ada satupun manusia yang bisa selamat. Semua manusia masuk neraka. Tetapi Allah berbicara kepada para nabinya. Para nabinya bernubuat bahwa saatnya nanti ya, bahwa manusia yang dalam Yesus ya, Dialah yang dipilih, yang diselamatkan. Jadi bukan kita dipilih otoritas Allah, kamu selamat, kamu enggak selamat, kamu masuk neraka, kamu masuk surga, tidak. Yang dimaksud di dalam Dia. Kalau saudara percaya Yesus, di dalam Yesus, saudaralah yang dipilih, diselamatkan. Maksudnya begitu. Ya, dan di situ Dia ajarkan ya bahwa Adam jatuh dalam dosa itu sudah ditentukan Allah. Manusia selamat atau tidak selamat itu sudah ditentukan oleh Allah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya memang mengerti Allah berotoritas. Ya, tapi Allah juga penuh belas kasihan. Ya, Allah juga bijaksana. Ya. Dan kita melihat kalau di dalam ayat yang kita baca tadi, ya, jelas-jelas bukan berarti karena otoritas Allah menentukan saudara selamat, saudara tidak selamat. Bukan seperti itu. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, mereka mengajarkan Allah punya otoritas untuk menentukan ya selamat atau tidak selamat, karena Allah itu Allah yang maha tahu. Ya, jadi mungkin maksudnya itu sekalipun kamu dipilih, ya mungkin kamu murtad atau dan sebagainya. Dan pengajaran itu sampai ada tanya jawab. Ya, Pak, bagaimana kalau seseorang itu sudah ditentukan selamat atau tidak selamat? Bagaimana kalau orang itu sudah ditentukan selamat, ya, tapi dalam kehidupannya itu tidak karu-karuan, Pak. Dia hidup di dalam dosa, padahal sudah ditentukan selamat. Kira-kira bagaimana itu? Ya, pertanyaannya seperti ini. Dia mengatakan, pasti sekalipun dia hidup dalam dosa, pasti dia selamat. Loh, kok bisa? Waktu dia mati, dia ingat Tuhan. Tuhan, ampuni dosa-dosa saya. Tarik napas, dia tetap selamat. Karena dia sudah mengakui
Tuhan ampuni saya. Ya. Nah, jadi pengajaran ini jemaat yang dikasih dalam Yesus itu tidak membangun semangat pertobatan manusia, itu menurut pandangan saya, tapi justru melemahkan semangat manusia untuk bertobat. Ya, karena manusia bisa menganggap percuma saya bertobat, percuma saya hidup suci, percuma saya beriman, karena saya sudah ditentukan nggak selamat. Ya, jadi bisa berpikir demikian. Ya, jadi itulah sebabnya tadi saya katakan, ya pengajaran ini tidak membangun semangat pertobatan manusia. Ya, justru melemahkan ya manusia untuk bertobat. Manusia akan hidup pasif ya kalau sudah ditentukan. Membuat manusia tidak takut berbuat dosa. Sekalipun saya hidup dalam dosa, kalau saya sudah ditentukan selamat, ya selamat. Bisa anggap seperti itu. Karena kita kan tidak tahu, yang tahu Allah. Saya ditentukan selamat, tidak selamat, yang tentu Allah. Ya. Sekalipun saya hidup dalam dosa, kalau Allah sudah menentukan saya selamat, ya saya nggak peduli dengan hidup saya. Kan seperti itu nantinya. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, mungkin juga bisa berkata, percuma saya beriman dan berbuat baik kalau saya sudah ditentukan tidak selamat. Ya, percuma. Saya lebih baik hidup secara duniawi saja. Ya, karena sekalipun saya hidup benar, hidup suci, hidup beriman, tapi kenyataannya saya sudah tentukan nggak selamat. Ya, jadi ini saya anggap satu pengajaran yang tidak tepat. Ya. Ada juga pengajaran secara umum. Sudah beriman, sudah beribadah, tapi tentang keselamatan itu dia katakan tidak pasti. Cuma katakan moga-moga saya selamat. Karena keselamatan itu otoritas Allah. Ada pengajaran seperti ini. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Pengajaran ini membuat keselamatan manusia nggak pasti. Ya. Jadi keselamatan kita itu nggak pasti kalau pengajaran yang diajarkan seperti itu. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Bagi saya itu adalah tipu daya iblis supaya manusia tidak memiliki semangat beribadah. Ya. Padahal ibadah itu perintah Tuhan. Ibadah itu sangat yang menyenangkan hati Allah. Kalau kita melihat ya, coba bacakan Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Allah berbicara kepada umatnya, kalau kamu kepingin diberkati, hidupmu makmur, beribadah kepada Allah. Ya itu perintahnya. Ya. Dan perintah Allah itu mengatakan berkat Allah itu keluar di dalam rumah Tuhan. Itu dalam kitab Mazmur. Ya. Nah kita baca Keluaran 4 ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Coba kita melihat ayat ini. Allah mengancam Fir'aun bahwa Israel itu adalah umat Allah. Israel itu adalah anak-anakku. Kalau engkau menghalangi ibadah mereka atau tidak memperbolehkan mereka beribadah, maka aku akan membunuh anak sulungmu. Anak sulung itu adalah ahli waris ya Fir'aun itu. Ya. Jadi jemaat yang kasih dalam. Jadi ibadah itu adalah sesuatu ya yang sangat penting bagi umat Allah. Ya. Karena melalui ibadah, maksudnya ibadah adalah pertemuan kita ini anak-anak Tuhan. Pertemuan anak Tuhan dengan Allahnya, itu maksud ibadah. Karena kalau ditulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 ya, itu dikatakan dengan jelas
Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Puji Tuhan, ya. Mengapa Allah menghendaki ibadah itu diperhatikan? Mengapa Allah sampai mengancam Fir'aun? Kalau engkau tidak mengizinkan anakku beribadah, anakmu aku bunuh. Ya. Dan ternyata Fir'aun memang tidak mengizinkan. Maka ya, pewaris takhta Fir'aun ini dibunuh oleh Allah. Ya. Jadi kita melihat pentingnya ibadah itu. Ya, sampai Allah melakukan hukuman ya kepada Fir'aun ya, atau pewaris takhta Fir'aun ini. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita ini anak-anak Allah. Allah ingin kita ini selalu mendekat kepada Dia. Ya, maka di dalam ibadah inilah ya kita ini sebagai anak bertemu dengan Allah sebagai Bapa kita. Maka firman Tuhan mengatakan apa di dalam ibadah? Ya, jika engkau berkumpul 2-3 orang berkumpul saja, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi Allah itu ya ingin senantiasa kita itu beribadah. Ada satu persekutuan, ya, ada satu hubungan antara Bapa dan anak. Maksudnya seperti itu, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita kembali kepada ajaran tadi, ya, tentang di mana manusia sudah ditentukan, ya. Allah itu menciptakan manusia menjadi anak-anak Allah, ya. Maka kita melihat kalau Adam itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, bukan fisiknya, ya. Tapi sifat karakter kita ini seperti Allah. Ya, ada kasih, murah hati, ya, kesabaran, penguasaan diri. Itu sifat-sifat Allah, ya. Nah, kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kita diciptakan menjadi seperti Allah. Maka kita melihat semua ciptaan Allah semesta alam itu cuman dicipta begitu. Tapi manusia khusus Allah tiupkan rohnya, ya, nafasnya atau rohnya ke dalam manusia. Jadi kita memiliki roh yang sama dengan Allah. Ya. Nah, maka kita ini disebut anak-anak Allah. Ya, Allah meniupkan rohnya. Maka manusia memiliki roh yang kekal seperti Allah. Jadi saudara ini memiliki roh yang kekal. Karena roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, maka Allah tidak menciptakan manusia untuk mati. Manusia diciptakan untuk hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Ya, Bapaknya di sorga. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, Allah menciptakan manusia itu dengan kebebasan hak memilih. Allah tidak menciptakan kita ini seperti boneka, seperti robot yang sudah diprogram. Ya tidak. Kita diciptakan seperti Allah, memiliki kuasa memilih seperti Allah. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, maka kita melihat Adam diciptakan ya tidak untuk mati tapi untuk hidup kekal. Itulah sebabnya Allah berikan sebagian rohnya kepada Adam. Allah tiupkan rohnya kepada Adam, nafas hidupnya kepada Adam. Ya. Jadi Adam itu kekal seperti Allah, sama rohnya. Ya. Nah, kita melihat kematian Adam itu bukan ditentukan oleh Allah. Kematian Adam itu adalah pilihan Adam sendiri. Maka tadi saya katakan pengajaran itu tidak tepat kalau mengatakan Adam jatuh dalam dosa, mati itu sudah ditentukan Allah. Bukan seperti itu. Ya. Siapakah di antara saudara bapak-bapak menginginkan ya toh anaknya mati? Gak ada. Menginginkan anaknya sakit? Gak ada. Semua kepingin kita ini sehat. Ya. Nah, jadi kita melihat
Kematian Adam itu pilihannya sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Karena Adam sudah diberitahu, ya, Adam, buah yang satu ini jangan engkau makan ya. Nanti kalau engkau makan, engkau mati. Ya. Tetap dimakan oleh Adam. Padahal sudah diberitahu. Tapi tetap dimakan. Jadi itu pilihan Adam sendiri, ya. Kalau Allah yang tentukan Adam mati, Allah tidak beritahu Adam, jangan engkau makan buah ini. Jadi jelas ayat ini mengatakan, ya, Allah sudah beritahu kepada Adam jangan makan. Kalau engkau makan, engkau mati. Tapi tetap dimakan dan akhirnya mati. Nah itu pilihan Adam sendiri. Kalau Allah menginginkan Adam itu mati, ya nggak perlu diberitahu. Ya kalau makan buah ini mati. Ya, nah justru Allah beritahu Adam supaya Adam tidak mengalami kematian. Ya, jadi manusia sudah ditentukan selamat atau tidak selamat itu tidak tepat, ya, nggak benar, ya. Jadi yang dimaksud pembacaan tadi Efesus 1 ayat 4 tadi, yang dimaksud sudah dipilih selamat tidak selamat sebelum dunia dijadikan, itu sudah dinubuatkan sebelumnya, ya. Allah berbicara kepada para nabinya bernubuat, nantinya manusia, sekarang manusia itu dalam keadaan berdosa, semua akan mengalami mati di neraka, ya. Nantinya manusia di dalam Yesus dipilih untuk diselamatkan. Ya, jadi ini yang dinubuatkan oleh para nabi. Di dunia ini banyak manusia. Ya, saudara semua tahu agama ini, agama itu dan sebagainya. Tapi nubuatan para nabi yang diberitahu oleh Tuhan, nantinya mereka yang dalam Tuhan itulah yang dipilih diselamatkan. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi bukan Allah punya otoritas, kamu selamat, kamu tidak selamat, kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Bukan seperti itu. Ya kalau itu kan Allah tidak bijaksana. Ya, nah jemaat yang kasih di dalam Yesus. Itulah sebabnya Yesus mati untuk seluruh dunia. Ya, artinya kalau seluruh dunia berarti Yesus mati itu untuk seluruh manusia. Ya. Kematian Yesus itu untuk menyelamatkan seluruh manusia. Ya, kata-kata dunia ini berarti seluruh manusia yang di bumi ini atau di dunia ini diselamatkan melalui korban Yesus disalib. Ya. Tidak ada satu ayat pun mengatakan Yesus mati untuk orang yang sudah dipilih, untuk sebagian manusia. Enggak ada. Yesus mati disalib itu untuk dunia, untuk seluruh manusia. Ya. Nah, itulah sebabnya Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat ini jelas dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua muridku. Ya, disuruh pergi ke seluruh dunia. Jadikanlah semua manusia itu menjadi muridku. Artinya menjadi orang-orang yang percaya. Nah, Injil kasih karunia ini diberitakan untuk semua orang, ya, yang percaya supaya diselamatkan, ya. Maka di dalam Rom, tidak usah dibaca, Rom 8 ayat 1 dan 2, itu ditegaskan lagi. Yang di dalam Yesus sudah tidak ada penghukuman. Injil kasih karunia sudah diberitakan, yang percaya mereka diselamatkan. Maka yang dalam Yesus itu nggak ada hukuman lagi. Ya, sudah diselamatkan. Maksudnya begitu. Semua manusia itu terikat oleh dosa Adam dan itu berakibat kematian. Ya. Manusia, ya, semua manusia mendapat kasih karunia Tuhan melalui korban Yesus disalib. Asal kita percaya, semua diselamatkan, bukan sebagian. Yang percaya Tuhan Yesus, dosanya ditebus melalui kematian salib. Ya, bukan Allah sudah tentukan manusia selamat atau tidak selamat karena Allah memiliki otoritas. Kalau sudah ditentukan tidak selamat, Injil nggak perlu diberitakan. Ini Injil kasih karunia nggak perlu diberitakan. Kalau sudah ditentukan selamat,
Mengapa saya katakan gini? Saya injili saudara, saudara percaya. Nyatanya Tuhan sudah terlebih dahulu menentukan nggak selamat. Ya, jadi itu nggak tepat. Ya, nah, mengapa saya khotbahkan ajaran-ajaran ini dan seringkali saya berkata, karena saya tahu saudara semua punya Android. Ya, jangan-jangan saudara mendengar tentang perdebatan ini, ya toh, bahwa Allah punya otoritas, kamu selamat, kamu tidak selamat, itu sudah tentukan Allah. Ya, bukan karena imanmu, bukan karena kebaikanmu. Ya, nah ini pengajaran sekali lagi, ya, tidak tepat atau tidak benar. Ya, sekali lagi, kalau memang sudah ditentukan, Tuhan Yesus tidak usah perintahkan para rasulnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tuhan Yesus memerintahkan ya kepada para rasulnya, ya, supaya Injil ini sampai ke seluruh dunia, supaya manusia menjadi percaya dan diselamatkan. Itu maksudnya. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, Injil ini adalah berisi, ya, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, Allah, ya, mengasihi manusia. Kasih karunia Allah diberikan kepada manusia. Anugerah keselamatan sudah Tuhan berikan kepada manusia melalui, ya, Tuhan Yesus mati di salib. Nah, ini maksudnya supaya manusia ini percaya. Jemaat yang dikasih di dalam Yesus. Banyak manusia tidak memahami kasih karunia Allah. Banyak saya dengar berkata, bercakap ini itu. Banyak manusia tidak memahami kasih karunia Allah. Ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia punya hak memilih. Hidup dan mati itu pilihan manusia sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Hidup mati manusia itu memang Allah punya otoritas. Tapi bukan karena Allah punya otoritas, sekali lagi, kamu selamat, kamu nggak selamat. Bukan seperti itu. Ya. Jadi hidup mati manusia itu pilihannya sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Seperti sekarang, ya, Injil kasih karunia ini sudah diberitakan. Ya, sudah diberitakan. Tapi mereka menolak Injil kasih karunia. Bahkan kalau saya dengar sangat mengerikan, pernah saya saksikan seorang dokter atau guru, ya, yang sudah mengajarkan Alkitab, akhirnya dia murtad, ya, masuk agama lain. Wah, dia mencela habis-habisan, Injil palsu, apa ini itu dan sebagainya, sangat mengerikan. Jadi dia menolak anugerah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di salib. Ya. Kematian manusia itu sudah ditanggung Yesus di salib. Jadi semestinya, ya, kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus, kematiannya itu sudah ditanggung Yesus di salib. Berarti mereka selamat. Tapi Injil kasih karunia ini, anugerah Allah ini ditolak oleh manusia. Jadi kalau mereka mati tidak selamat, ya itu, ya, karena, ya, ulahnya sendiri atau pilihannya sendiri, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu pasti, ya. Yang mengatakan Allah sendiri, ya. Jadi kalau ada pengajaran mengatakan ya, mereka sudah beribadah, sudah beriman, sudah melakukan ini, tapi tentang keselamatan belum pasti. Ya, mereka hanya mengatakan, moga-moga saya selamat. Karena mati hidup itu otoritas Tuhan, otoritas Allah. Mereka mengatakan tidak. Tapi Injil ini sudah memberitahu. Tuhan Yesus mengatakan, kabarkanlah Injil ini ke seluruh dunia. Ada keselamatan bagi semua manusia yang berdosa. Manusia mendapat kasih karunia. Manusia mendapat anugerah Allah. Ya, ini sudah diberitahu. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalamnya. Jadi keselamatan di dalam Yesus itu pasti.
Ya, yang mengatakan Allah sendiri melalui kitab suci supaya manusia hidup tidak dikuasai rasa takut. Ya. Karena akibat dosa itu kematian yang sangat mengerikan. Ya, jadi Injil kasih karunia diberitakan, dipastikan orang yang beriman, orang yang dalam Yesus itu sudah dinubuatkan berabad-abad mereka akan diselamatkan. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, maka sekali lagi ya bersukacitalah hidup di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau kemurahan Allah, maksudnya kalau Allah sudah berkemurahan pada manusia, manusia tidak mau percaya atau menolak kemurahan Allah, itu sama dengan manusia menolak anugerah Tuhan. Manusia mati di neraka itu pilihannya sendiri, karena ditolak sendiri. Ya, jadi bukan sudah ditentukan ya masuk neraka. Coba bacakan satu ayat yang lain, Yohanes 3, 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kita melihat firman Tuhan jelas mengatakan Tuhan Yesus datang ini bukan untuk menghakimi atau menghukum manusia, tapi untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia itu ciptaan ya Allah, ya menjadi anak-anak Allah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Firman Tuhan itu, kalau saudara penuh dengan firman Tuhan, saudara bisa memahami hati Tuhan. Ya, kita ini diciptakan serupa dengan gambar Allah. Ya, artinya pikiran, perasaan kita itu sama dengan Allah. Ya, perasaan Allah itu sama dengan kita. Coba siapa di antara Bapak di sini? Kalau misalkan ya, anaknya mengalami kejatuhan, orang tua tidak sedih. Begitupun juga hati Bapak ini hancur melihat manusia mati masuk neraka. Ya, itu saya bisa memahami. Itulah sebabnya Yesus Bapa yang penuh belas kasihan itu turun mati bagi manusia supaya anak-anaknya ini tidak mati di neraka, tapi anak-anaknya ini pulang ke rumah Bapa. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, seringkali kita tidak bisa memahami. Mungkin waktu kita diberkati dan sangat diberkati, kita bisa mengucap syukur kepada Allah. Ya, kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Tapi mungkin ya, lagi kita ada masalah di dalam rumah tangga, ya dalam kesehatan kita, dalam keuangan, ya, dalam ekonomi, dalam hal apapun. Ya, mungkin saat itu kalau saudara sudah berdoa masih belum ada jawaban doa, seolah-olah kenapa Allah tidak peduli, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau saudara penuh firman, saudara tahu hatinya Tuhan. Ya, itulah sebabnya saya dalam keadaan apapun, ya, sampai menderita apapun, saya tidak pernah, ya, artinya berprasangka buruk yang kepada Tuhan. Karena sekali lagi saya tahu, ya, hatinya Tuhan itu seperti apa. Ya, misalkan, ya, saudara punya orang tua, punya bapak misalkan, ya, nah, saudara tahu orang tuamu itu mengasihi, iya tak? Nah, jadi kalau ada misalkan ada kekeliruan atau ada kesalahan, tetap percaya. Ya, begitupun saya terhadap Tuhan. Ya,
Sekalipun, wah saya menderita, sudah menjerit, sudah berdoa, belum ada jawab, tetap ya saya berpegang teguh pada iman saya bahwa Allah itu baik. Ya. Terakhir waktu saya kesakitan, saya hanya mengatakan, Tuhan, Engkau sendiri mengatakan pencobaan itu maksudnya tidak melampaui ya kekuatan kita. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya hanya berdoa, saya tidak mengatakan karena sudah berdoa berulang-ulang nggak ada jawaban doa. Saya tidak berdoa minta kesembuhan lagi, ya karena saya sudah berulang-ulang nggak ada jawaban. Saya hanya berdoa, kalau ini kehendak-Mu, ya beri kekuatan kepada saya untuk menanggung rasa sakit ini. Nah, jemaat seperti tadi yang saya katakan, kalau kita meminta sesuai ya dengan kehendak Bapa itu langsung, ya. Maka seperti tadi saya katakan, saya sudah betul-betul tidak kuat, langsung, ya perlahan-lahan lenyap, ya. Lenyap itu bukan langsung saya sembuh, tidak, masih tidak sembuh. Cuma apa yang saya minta kepada Tuhan, Tuhan jawab. Beri kekuatan kepada saya supaya saya kuat. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau kita ya khotbah pada pagi hari ini, ya judulnya, temanya adalah Tuhan Yesus itu menyelamatkan manusia. Semua manusia itu diselamatkan. Karena Allah itu penuh belas kasihan. Dan saudara-saudara diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan Allah tiupkan rohnya yang kekal itu dalam kehidupan saudara. Ya. Nah, dengan kata lain, Allah menghendaki kita mengalami hidup kekal. Di bumi sampai di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya undang jemaat, kita sama-sama. Saudara persiapkan perjamuan kudusnya. Kita akan berdoa sebentar. Oleh kemurahan-Mu ya Bapa, kembali firman Tuhan datang dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami, hingga Engkau terus-menerus berbicara atas kehidupan kami, supaya kami memahami kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa, mengerti maksud-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kembali Engkau layakkan kami bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan, Engkau layakkan kami sekarang bersekutu dengan tubuh-Mu, supaya tubuh kami pun tetap menjadi kudus seperti Bapa. Dengar bunyi firman Tuhan. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus, darah yang kudus. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau mencucikan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekarang Engkau layakkan kami bersekutu dalam darah-Mu. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Terpujilah kebesaran-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu.
masyurlah namamu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala puji hormat hanya bagimu ya Allah Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua dan ayat pujian ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa permintaan oleh Bapak Gembala. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau datang dalam kehidupan kami untuk menyelamatkan hidup kami. Ini adalah kasih karunia, anugerah yang sangat besar yang Engkau berikan kepada manusia, khususnya pada kami dan seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati Tuhan seluruh umat-Mu yang hadir. Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati keuangan mereka, khususnya Engkau berkati iman rohani mereka ya Tuhan, supaya mereka memiliki pertumbuhan iman rohani yang baik, dan mereka hidup menyenangkan hati Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.